Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Tiara. Dan kali ini saya akan bahas mengenai basic Linux permission nih, dimana ini adalah bab yang ke-13. Oke, di bab kali ini pertama-tama saya akan bahas mengenai basic Linux permission, kemudian user group other, chain ownership, dan chain permission, dan masih banyak materi lainnya. Oke, langsung ke materi yang pertama mengenai basic Linux permission. Nah, ini adalah basic Linux permission teman-teman. Yang pertama terdapat read. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata read ini. Jadi, ketika suatu file mempunyai izin read, maka kita bisa membuka file tersebut teman-teman. Kita bisa mengopen file tersebut. Lalu ketika suatu directory mempunyai permission read, maka itu kita bisa melihat isi dari direktorinya. Kemudian terdapat permission write, atau kalian juga pasti tidak asing dengan kata write ini. Ketika suatu file mempunyai permission sebagai write ini, maka ini kita bisa memodifikasi file tersebut. Memodifikasi, mengedit, menambah suatu kata atau kalimat di dalam filenya, dan lain-lain. Sedangkan kalau di directory kita mempunyai hak izin sebagai write ini, maka kita bisa create dan delete. Kita bisa membuat directory maupun menghapus directory. Lalu di sini terdapat execute atau biasanya tertulis huruf X teman-teman. Ketika suatu file mempunyai permission execute ini, maka kita bisa merunning filenya. Sedangkan kalau directory ketika memiliki permission sebagai execute ini, maka ini kita bisa cd atau masuk ke direktorinya. Oke, langsung saja teman-teman, saya sambung dengan materi user group other. Nah, oke, di sini saya sudah buka Debian servernya, saya juga sudah buka terminal. Kalau kalian ingat, kita pernah melakukan ls-l seperti ini, teman-teman. Jadi ls-l itu untuk melihat detail dari suatu file atau directory. Oke, kita ingat kembali, kalau depannya terdapat tulisan D, maka itu adalah suatu directory. Sedangkan kalau tidak ada huruf D-nya itu adalah suatu file. Seperti ini teman-teman. Ini adalah file, dan ini yang ada D-nya itu adalah directory. Oke, saya akan bahas mengenai user, group, dan other. Oke, teman-teman bisa lihat di sini terdapat tulisan RWX, dimana kalau D itu kan menandakan ini adalah suatu directory. Dan kita amati yang RWX ini teman-teman. Jadi teman-teman, RWX itu adalah read, write, dan execute. Seperti yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Dan RWX ini merupakan izin atau permission dari user teman-teman. Jadi ini adalah user, ini adalah group. Jadi directory desktop ini terdapat di user Tiara Nur dan terdapat di group Tiara Nur. Teman-teman bisa lihat di sini yang misal saya ambil directory yang desktop ini adalah user teman-teman, dan ini adalah grupnya. Seperti yang materi sebelumnya, kalau setiap user itu mempunyai grup dengan nama user itu sendiri teman-teman. Jadi directory desktop ini terdapat di user Tiara Nur dan terdapat juga di grup Tiara Nur, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai RWX ini. Kalau D kan ini adalah yang menandakan kalau dia suatu directory ini. Nah, kalau RWX ini adalah permission atau izinnya teman-teman. Ini adalah izin dari user yang ini. Karena ini user dan yang ini adalah group. Jadi RWX itu adalah read, write, dan execute. Jadi si user Tiara Nur ini dia bisa melakukan read, write, dan execute. Oke, saya akan buat catatan kecil. RWX adalah permission untuk user. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai RX. RX adalah read dan execute. Dan RX ini adalah permission atau izin dari grup teman-teman. Jadi grup Tiara Nur ini dia hanya bisa melakukan read dan execute dari directory desktop ini teman-teman. Ini read dan execute. Read dan execute untuk grup. Oke, selanjutnya terdapat RX lagi teman-teman. Nah, RX yang kali ini adalah untuk other. Maksud dari other ini, other itu adalah bukan suatu user Tiara Nur,
bukan juga grup Tiara Nur. Jadi order ini bisa diartikan siapa saja selain user dan grup ini, teman-teman. Nah, siapa saja itu hanya bisa melakukan read dan execute dari directory desktop ini. Oke, di sini saya akan clear dulu. Ini bisa kita hapus, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi chain ownership. Nah, saya akan menjelaskan mengenai chain ownership nih, di mana nantinya kita akan mencoba untuk mengganti hak kepemilikan dari suatu file, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ls. Oke, di sini saya sudah membuat satu file baru dengan nama ownership.txt. Kalau kalian belum buat, kalian bisa membuatnya dengan perintah touch, kemudian ownership.txt. Seperti ini, teman-teman. Oke, karena saya sudah buat, saya nggak akan membuat lagi. Kita bisa ls-l. Oke, di sini terdapat file yang saya buat yaitu ownership.txt. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri nih, kalau hak kepemilikan dari file ownership.txt ini adalah milik user Tiara Nur dan juga grupnya Tiara Nur. Jadi nantinya kita akan membuat satu user lagi nih, di mana si user tersebut memiliki hak kepemilikan dari file ownership.txt ini. Oke, langsung saja kita akan membuat user barunya. Oke, pertama-tama jangan lupa untuk pergi ke root. Oke, di sini kita gunakan perintah, di sini kita sudo gunakan perintah add user. Saya akan memberikan namanya new user. Oke, teman-teman. Jadi saya membuat user dengan nama new user. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat password nih. Kalian bisa buat saja passwordnya. Untuk sini kita enter saja. Dan kini kita ketikkan Y. Oke, kita bisa melihatnya di home, kemudian ls. Oke, di sini sudah terdapat user, new user. Di sini kita clear saja, teman-teman. Saya akan exit lagi. Dan kita ls-l. Jadi user yang baru saja kita buat, yang new user tadi, dia termasuknya adalah order untuk mengakses file ownership.txt ini, teman-teman. Dan dia hanya memiliki izin untuk read. Karena dia order, jadi dia hanya memiliki izin untuk read. Di sini sudah tertulis ini. Dan oke, langsung saja. Selanjutnya kita akan mengubah hak kepemilikan dari file ownership.txt ini menjadi milik new user, bukan lagi milik Tiara Nur. Oke, kita pergi ke root dulu. Dan kita menggunakan perintah chown, teman-teman. Kita masukkan user yang baru saja kita buat. Namanya tadi new user. Ini juga new user. Kemudian nama filenya ownership.txt. Oke, jadi saya akan mengubah kepemilikan dari file ownership.txt ini menjadi milik new user dan grup new user. Oke, kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls-l, teman-teman. Nah, oke, kalian bisa lihat sendiri hak kepemilikan dari file ownership.txt ini sudah berubah menjadi milik new user. Dan karena file ini sudah milik user, new user ini, teman-teman, si new user itu bisa read dan write. Nah, tadi kan kita sudah mencoba tentang chain ownership nih. Selanjutnya, kita akan mencoba chain permission, di mana nantinya kita akan mengganti izin, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat satu file lagi dengan perintah touch. Saya memberi nama filenya permission.txt. Oke, jika sudah, kita ls-l untuk melihat detail nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri di file permission.txt yang baru saja kita buat, kalau usernya itu memiliki permission read dan write. Dan untuk grupnya memiliki permission read, dan untuk other dia memiliki permission read. Nah, kali ini kita akan merubah nih permission dari grupnya agar dia bisa read dan write. Jadi kita akan menambahkan W, nanti di sini akan menjadi RW, seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja perintahnya itu menggunakan chmod, kemudian group plus, di mana di sini kita akan menambahkan permission write. Kita masukkan nama filenya permission.txt. Oke, jadi untuk group saya akan menambahkan permission write pada file permission.txt. Kita enter. Kemudian kita bisa ls-l lagi.
Oke, teman-teman bisa lihat untuk grupnya sudah berubah, permissionnya menjadi read dan write. Oke, dan selanjutnya gimana nih? Kalau saya pengen memasukkan new user ini ke dalam grup Tiara Nur agar dia bisa mengakses file permission.txt-nya. Jadi nanti si dia itu bisa read dan write. Oke, teman-teman, langsung saja. Ini bisa kita clear saja dengan menekan Ctrl L. Kemudian kita masuk ke root. Nah, oke, kita ingat-ingat materi yang sebelumnya nih. Kali ini kita itu masih berada di home-nya user Tiara Nur, dan kita akan pergi ke directory home untuk melihat user. Kita bisa cd titik-titik, kemudian kita ls. Nah, kita akan membuat new user ini masuk ke dalam grup Tiara Nur, agar dia itu bisa mengakses file permission.txt-nya. Oke, langsung saja. Jadi perintahnya itu nanti kita sudo kemudian usermod, strip A, kemudian G besar, user saya yang Tiara Nur, kemudian saya masukkan new user. Ya, jadi kita membuat new user ini masuk ke dalam grup Tiara Nur ini ya teman-teman. Oke, jika sudah kita enter saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke new usernya nih. Kita show new user, terus kita cd Tiara Nur. Oke. Nah, ini masih permission denied ya teman-teman. Karena kalau kita lihat, kita exit saja. Kita ls-l nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk user saya yang Tiara Nur ini, untuk grup dia tidak ada izin execute nih. Jadi dia nggak bisa masuk karena ini adalah suatu directory. Jika kita mempunyai izin execute pada suatu directory, maka kita bisa masuk ke dalam direktorinya. Nah, kita akan tambahkan dulu permissionnya. Kita chmod, kemudian untuk grup kita tambahkan permission execute. Pada Tiara Nur kita tambahkan slash seperti ini teman-teman, karena ini adalah suatu directory. Oke, kita enter. Dan untuk other juga kita tambahkan permission execute. Oke, kita enter. Kemudian kita masuk ke new user lagi. Oke, kita cd Tiara Nur. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah bisa masuk ya, teman-teman. Kemudian kita bisa ls. Oke, di sini kita coba masuk ke permission.txt-nya. Nano permission.txt. Kita enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah bisa masuk ya di new usernya. Karena si new user tadi sudah masuk ke dalam grup Tiara Nur, di mana aksesnya adalah read dan write. Oke, kita bisa Ctrl X saja untuk keluar. Lalu bagaimana nih kalau kita pengen menghapus akses write-nya? Oke, kita masuk dulu ke user saya yang Tiara Nur. Oke teman-teman, kita masukkan password. Ini kita bisa clear saja ya. Oke, kita ls-l. Nah, kita akan coba untuk menghapus permission write pada grup ya teman-teman. Oke, dan caranya itu kita menggunakan perintah yang seperti tadi teman-teman. Grup, kemudian di sini ada sedikit perbedaan di mana ketika kita pengen menghapus permission, kita gunakan min. Jadi key min write pada file permission.txt. Oke, jadi saya akan menghapus permission write untuk grup pada file permission.txt. Oke, kita enter. Kita ls-l lagi. Nah, oke, di sini permissionnya write-nya sudah hilang dan kita coba masuk ke new user. Dan kita nano permission.txt. Oke, kita akan mencoba untuk mengedit permission.txt-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada file permission.txt is unwritable. Karena si new user ini dia sudah tidak mempunyai akses untuk write teman-teman. Dimana tadi kita sudah menghapus aksesnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut mengenai materi execute permission. Oke, di sini saya akan pergi ke root dulu. Kemudian saya masuk ke home. Kita ls. Oke teman-teman, di sini saya sudah mempunyai beberapa user, di mana tadi kita menggunakan yang new user dan Tiara Nur ini.
Jadi nih, pada defaultnya seluruh user, termasuk juga new user ini, dia tidak bisa melakukan execute terhadap user Tiara Nur ini, teman-teman. Nggak juga execute, tapi dia juga tidak bisa melakukan write. Misal nih, saya akan masuk ke yang new user, dan saya akan cd Tiara Nur. Kemudian enter. Nah, maka di sini tulisan permission denied. Nah, itu karena permissionnya itu belum ditambahkan write dan execute nih. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan. Kita pergi ke root dulu, ini kita clear saja. Dan caranya itu kita bisa menambahkan permissionnya menggunakan perintah chmod seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk group kita tambahkan permission untuk write ke dalam Tiara Nur seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita juga tambahkan permission execute untuk group, kita enter. Dan untuk order juga kita tambahkan permission. Kita tambahkan permission untuk order agar bisa execute. Oke, kemudian kita tambahkan juga untuk write-nya. Oke, kemudian kita enter. Di sini kita ls-l, teman-teman. Nah, oke, di sini ternyata punya saya juga belum mendapatkan akses untuk read-nya, teman-teman. Jadi kita tambahkan saja, untuk grupnya kita tambahkan read, dan juga kita tambahkan untuk order kita tambahkan read. Oke, kita ls-l nih. Nah, oke, kalian bisa lihat sendiri, di sini akses untuk usernya sudah read, write, dan execute. Dan akses untuk grupnya juga sudah read, write, dan execute. Serta akses untuk ordernya juga sudah read, write, dan execute nih. Nah, sekarang saya akan coba masuk untuk ke new user. Kemudian kita cd Tiara Nur /. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, di sini saya sudah masuk. Karena kalau kalian ingat, jika kita mempunyai izin untuk execute pada suatu directory, maka kita bisa cd atau masuk teman-teman. Sedangkan kalau file, kita bisa merunning filenya. Nah, jadi yang ini teman-teman, execute. Kalau mempunyai permission execute, untuk file bisa di run, dan untuk directory bisa cd. Seperti tadi kita cd Tiara Nur itu. Oke, di sini saya akan hilangkan dulu teman-teman izinnya. Tadi menggunakan perintah chmod, kemudian group min x Tiara Nur. Oke. Oh, ini saya belum masuk ke home directory. Nah, saya akan chmod lagi g min x user Tiara Nur. Oke, jadi saya akan menghilangkan execute untuk group. Kemudian saya juga akan hilangkan permission execute untuk order. Ada sedikit kesalahan teman-teman, ternyata di situ tadi saya mengetikkan angka 0 ya. Oke, sudah. Nah, ini berarti group pada user Tiara Nur dan order tidak bisa melakukan execute. Ini kita bisa ls-l lagi. Oke, permissionnya sudah hilang teman-teman, tidak ada execute-nya. Oke, saya akan masuk ke user yang Tiara Nur dulu. Kemudian ls. Dan saya masuk ke /Tiara Nur. Oke, kita clear saja teman-teman. Oke, di sini saya ls lagi nih. Nah, kalau execute pada suatu file kan kita bisa merunning filenya nih. Tapi kita nggak bisa merunning file yang berbasis .txt teman-teman. Dan kita hanya bisa merunning pada file yang berbasis sh. Jadi semisal ada nama filenya adalah test dan ini dotnya harus sh agar bisa di running. Jadi kalau .txt itu nggak akan bisa di running. Oke, di sini saya akan membuat satu file dengan nama contoh. Kita gunakan yang berbasis sh agar nantinya bisa kita running. Oke, kita bisa nano, kemudian contoh.sh. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat script. Jadi scriptnya itu kita ketikkan echo, kemudian tanda petik 2. Ini kita hello world, kemudian tanda seru. Kemudian ini petik 2 lagi. Jadi ini scriptnya lumayan simpel ya teman-teman. Kita bisa langsung Ctrl X, Y, dan Enter saja. Kemudian kita masuk ke new user. So new user. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba running nih file c.sh-nya. Kalau merunningnya itu kita bisa menggunakan tanda titik, kemudian slash, dan kita masukkan nama filenya.
Oke, kita enter. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini terdapat tulisan permission denied atau kita nggak mempunyai izin untuk mengeksekut file c.sh-nya ini. Oke, saya akan kembali ke user saya yang biasa, Sutiara Nur. Dan saya ls-l nih. Dan kalian bisa lihat sendiri di file contoh.sh itu, karena tadi kita akan coba untuk merunning dalam menggunakan new user. Jadi new user ini dia adalah order, dan permission untuk order adalah R. Jadi dia nggak bisa mengeksekut karena nggak ada permission X-nya. Dia hanya bisa read saja. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan permission execute nih, agar new user ini dia bisa running file contoh.sh-nya ini. Oke, dan kita akan mencoba untuk mengubah izin permission dari ini teman-teman, agar si user bisa melakukan execute, group juga bisa melakukan execute, dan order juga bisa melakukan execute. Oke, kita pergi ke root dulu. Kemudian kita akan mengubah permissionnya. Untuk user, kita tambahkan permission execute pada file contoh.sh. Oke, enter. Kemudian untuk group juga kita tambahkan permission execute group. Oke, dan order juga kita tambahkan permission execute. Oke, ini kita bisa ganti order teman-teman. Oke, saya masuk lagi ke user saya yang Tiara Nur. Ini kita clear saja. Kemudian kita akan coba untuk merunning file yang tadi, yang contoh.sh. Oke, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah muncul ya yang tadi kita buat skripnya, yang hello world. Oke, saya akan mereview sebentar mengenai perintah chmod ini teman-teman. Jadi chmod adalah perintah untuk mengubah permission dari suatu file nih. Misal tadi kan kita menggunakan chmod g plus x pada file contoh.sh. Tadi kan kita menggunakan perintah ini nih. Jadi kita akan menambahkan permission execute pada group di dalam file contoh.sh-nya ini. Kalau kita pengen menghapus permission execute-nya lagi, kita menggunakan min. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai chmod dengan number. Nah, mari saja langsung kita pelajari teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mencoba untuk chmod nih. Tapi tadi kita mendefinisikannya menggunakan huruf. Jadi tadi kan kita seperti ini. Chmod user kemudian plus R. Misal tadi nama filenya adalah contoh.sh. Jadi kita menambahkan permission read untuk user, dan kita menggunakan huruf U untuk mendefinisikan user nih. Kalau tadi group kan kita definisikan dengan G, dan order kita menggunakan O. Nah, kali ini kita akan menggunakan chmod nih, menggunakan number. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk execute sendiri, numbernya adalah 1. Kemudian untuk write, numbernya adalah 2. Dan untuk read, numbernya adalah 4. Oke, kalian pasti bingung kan dengan ini semua? Oke, langsung saja kita akan mempraktekannya agar tidak bingung lagi. Oke, saya akan membuat file baru. Kita beri nama number permission. Number permission.txt. Oke, enter. Kemudian kita ls-l. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri ya di file number permission.txt. Untuk permissionnya, untuk user hanya bisa read dan write. Untuk group hanya bisa read dan order juga hanya bisa read. Kita akan merubah permissionnya. Ini akan kita ubah menjadi read, write, dan execute. Jadi akan seperti ini teman-teman. Read, write, dan ini saya komen dulu. Akan menjadi read, write, dan execute. Kemudian untuk usernya kita akan membuat read dan execute. Jadi ini akan menjadi rx. Dan untuk othernya kita akan menjadi read dan write. Jadi ini akan jadi rw. Oke, jadi perintahnya itu akan seperti ini. Chmod 756 number permission.txt. Oke, kalian pasti bertanya-tanya nih, ini dapat nomor 756 itu dari mana?
Nah, oke, kita akan bahas. Pertama kita akan bahas dari yang nomor 7 ini. Jadi teman-teman, 7 itu adalah full access nih. Karena kita akan membuat user memiliki permission read, write, dan execute. Kita bisa lihat di sini. Untuk read itu nilainya adalah 4. Untuk write nilainya adalah 2 dan execute nilainya adalah 1. Karena kita akan membuat RWX, read, write, dan execute, kita jumlahkan 4 ditambah 2 menjadi 6, 6 ditambah 1 menjadi 7. Jadi ini adalah 7 teman-teman. Oke, lalu kita bahas yang 5. Oke, 5 kita akan membuat read dan execute. Kita lihat di sini. Untuk read nilainya adalah 4 dan execute nilainya adalah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian yang 6 ini kita bisa lihat sini teman-teman. Ini kita akan membuat read dan write. Read adalah 4, write adalah 2. Jadi 4 tambah 2 adalah 6. Oke, ini kita bisa enter. Kemudian ls min l lagi. Nah, kalian bisa lihat sendiri, permisinya itu sudah berubah. Yang user menjadi RWX, kemudian yang group RX, dan other adalah RW. Oke, lalu gimana nih kalau kita pengen menghapus permissionnya? Misal di sini saya akan menghapus permission yang X, jadi nanti ini akan menjadi RW saja. Oke, untuk perintahnya itu sama teman-teman seperti ini, camut. Cuman untuk angkanya itu tinggal kita ubah. Karena kita akan membuat RW saja, jadi X-nya kita hilangkan. Kita lihat RW untuk R adalah 4 dan W adalah 2, jadi 6. Jadi ini kita bisa ganti dengan 6 teman-teman. Jadi menjadi camut 656. Kita enter. Kemudian kita ls min l lagi. Oke, kalian bisa lihat sendiri, X-nya sudah hilang. Oke, kita akan lanjut ke materi chown pada directory. Oke teman-teman, jadi chown adalah perintah untuk mengubah hak kepemilikan nih. Kalau sebelumnya kan kita sudah mencoba. Nah, tapi itu kita mencoba mengubah hak kepemilikan dari suatu file, bukan di suatu directory. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mengubah hak kepemilikan dari suatu directory ini. Saya akan membuat directory dulu, teman-teman. Saya akan membuat dir 1. Oke. Kemudian saya masuk ke dir 1-nya. Oke, sudah masuk dan saya akan membuat dir 2. Di mana dir 2 itu ada di dalam dir 1. Oke. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat dir 3 yang berada di dalam dir 2. Oke, kita gunakan absolute path saja, teman-teman. Dir 2 / dir 3. Oke. Kemudian kita coba masuk ke dir 2. Kita ls. Nah, oke, sudah terdapat dir 3. Ini kita bisa kembali saja dulu. Oke, selanjutnya kita ls min l untuk melihat detail. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, dir 1 yang tadi kita buat, hak kepemilikannya itu masih punya user yang Tiara Nur ini. Jadi nantinya kita akan mengubah hak kepemilikan dari directory 1 ini menjadi milik new user yang sebelumnya, teman-teman. Oke, kita pergi ke root dulu. Dan kita akan mencoba untuk mengubah hak kepemilikan direktorinya nih. Perintahnya itu dengan chown seperti tadi, kemudian new user, karena kita akan merubah menjadi milik new user, kemudian dir 1, kemudian enter, kita bisa ls min l. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new user. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dir 1-nya, kemudian ls. Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalamnya itu ada dir 2. Oke, ini kita ls min l saja ya, ls min l. Oke, dan kalian bisa ingat tadi kita membuat dir 2 di dalam dir 1. Nah, tapi hak kepemilikan dari dir 2-nya ini tidak berubah. Jadi yang berubah hanya hak kepemilikan dari dir 1-nya saja. Dan itu bagaimana sih cara kita merubahnya? Kalau kita menggunakan chown seperti tadi teman-teman itu bisa, tapi ada cara yang lebih simpel lagi. Oke, ini kita kembali dulu ke parent foldernya. Kita akan ubah dulu hak kepemilikan dir 1-nya menjadi milik yang Tiara Nur lagi, teman-teman. Oke, jadi seperti tadi perintahnya, chown kita ubah lagi ke hak miliknya user saya yang Tiara Nur, kemudian dir 1. Oke, kita ls min l. Oke, sudah berubah teman-teman.
Nah, sekarang bagaimana nih caranya kita merubah hak kepemilikan dari direktori 1 ini dan direktori 2 dan 3 yang ada di dalamnya itu ikutan berubah hak kepemilikannya. Oke, jadi akan seperti ini teman-teman. Kita gunakan perintah yang sebelumnya, yang ini kita ketik saja lagi. Kita tambahkan min R besar. Oke, kemudian kita akan merubahnya menjadi milik new user. Ini juga new user. Kemudian dir 1, kita tambahkan slash. Oke, kita bisa enter. Kita akan ls min l nih. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat ini sudah berubah menjadi new user. Dan kita coba masuk ke dir 1-nya. Kita ls min l. Nah, di sini hak kepemilikannya, hak kepemilikan dari dir 2-nya itu juga sudah berubah nih. Kita coba masuk ya ke dir 2, cd dir 2. Oke, sudah masuk. Ini ls. Di dalam dir 2 ada dir 3. Dan kita juga akan lihat dir 3-nya. Oke, dir 3-nya hak kepemilikannya juga sudah ikut berubah. Oke, kita lanjut nih ke materi kita yang terakhir mengenai chmod pada direktori. Oke, di sini kita exit dulu teman-teman. Kita clear. Nah, seperti yang sebelumnya, chmod itu perintah untuk mengubah permission nih. Oke, dan sebelumnya kan kita sudah mempraktekkan chmod nih, tapi kita mempraktekannya itu untuk suatu file. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan chmod pada suatu directory. Jadi, saya akan mencoba membuat satu directory lagi. Saya akan menamainya direktorinya dengan nama chmod test. Oke, enter. Kemudian kita bisa ls min l. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman direktori yang baru saja kita buat. Dan di sini kalian bisa lihat permissionnya. Untuk user itu permissionnya ada read, write, dan execute. Kemudian untuk group permissionnya read dan execute. Dan untuk other read dan execute. Untuk mencobanya kali ini kita akan coba menghilangkan execute pada permission untuk usernya teman-teman. Jadi nanti untuk user hanya bisa read dan write saja. Ini saya buat catatan kecil, untuk user hanya bisa read dan write. Dan kemudian pada grupnya nanti kita akan tambahkan write. Jadi nanti akan menjadi read, write, dan execute. Jadi untuk grupnya nanti akan read, write, dan execute. Dan untuk other-nya kita juga akan tambahkan write. Jadi untuk other juga nanti jadi read, write, dan execute. Oke, langsung saja teman-teman. Kita jangan lupa pergi ke root dulu. Oke, dan kita gunakan perintah chmod karena kita akan menghilangkan execute untuk permission pada usernya. Jadi kita seperti ini, user min x. Jadi kita menghilangkan permission execute untuk usernya pada direktori chmod test. Ini kita seperti ini teman-teman. Kemudian enter. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan write untuk permission pada grupnya teman-teman. Jadi ini seperti tadi. Chmod untuk grupnya G kita tambahkan permission write seperti ini. Maaf, write. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa enter. Kemudian untuk other-nya kita juga akan menambahkan write berarti biar nanti menjadi rwx. Oke. Ini cukup kita ganti saja other. Oke, kemudian enter. Kita bisa ls min l teman-teman. Nah, kalian sudah lihat sendiri untuk usernya sudah menjadi read dan write saja. Untuk grupnya sudah mempunyai permission read, write, dan execute. Dan untuk other, permissionnya itu juga sudah menjadi read, write, dan execute. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.